Santai bro. Aing mah. Halo semuanya, jadi di sini kami kelompok bus bersama obrolan sehat tiap hari. Nah, jadi hari ini kita membuat mini podcast sehat itu bakal ngebahas hal-hal yang ada di setiap hari lah pokoknya gitu. Nah, perkenalkan nama aku Feby. Nama aku Yasmin. Nama aku Noval. Nama aku Gaby. Nah, jadi awal-awal dulu nih, kira-kira kalian tahu nggak sih pola hidup sehat itu kayak gimana sebenarnya? Menurut kalian kayak gimana sih? Kalau menurut aku, kalau misalnya pola sehat tuh lebih ke yang menyehatkan sih. Contohnya ya ada porsi-porsi makanan yang kayak ada proteinnya, ada. Oh, maksudnya kayak Kalau misalnya dalam makanannya sehat, kayak isi piring. terus kalau ada terus sering olahraga juga, kalau sama Gaby? bisa mengatur waktu, mengatur stres gitu sih. Menurut aku kalau pola hidup sehat itu kalau misalnya semua aspek di tubuh kita tuh terpenuhi dengan cukup. Kayak misalnya tidur cukup, makan juga cukup, gerak juga cukup. Jadi nggak ada yang kurang, nggak ada yang berlebihan juga. Cuman menurutku juga kalau pola hidup sehat itu kita butuh kayak kita kan nggak cukup dari makanan aja nih, harus diimbangin sama olahraga, sama juga kita harus jaga mental kita biar nggak apa, kalau misalkan mental kita lagi down nih atau lagi stres, otomatis kita nggak mau makan kan kayak gitu. Ya intinya pola hidup sehat itu jaga makan, jaga kegiatan kayak gitu kan, lakukan aktivitas fisik. Nah kan kali ini kita fokus ke sarapan ya, ke sarapan sehat. Ternyata kalau setelah ngelakuin ada nih penelitian kan pas kelas 10 kebetulan ngelakuin penelitian sama. Nah ternyata banyak anak harapan itu yang 40%-nya tuh nggak sarapan atau jarang sarapan. Kalau kalian sendiri sering nggak sarapan? Sering nggak? Aku kadang sarapan kadang enggak, tergantung sama situasi sih. Kalau udah telat ya nggak sarapan. Kalau Gaby yang lain? Kalau aku sih pasti tiap hari sarapan yang minimal buah atau satu roti lah. Kalau nggak bakalan kelaparan sepanjang hari dan itu juga bikin nggak fokus aktivitas kan. Kalau aku sih emang dari dalam diri emang sering lapar sih, tapi ya kalau sarapan tuh gimana ya, kalau malam pagi-pagi tuh sebenarnya yang bikin nggak sarapan tuh bukan karena makanannya atau apa, tapi karena malas bikinnya aja. Malas bikin. Tapi kalau misalnya pun sarapan ya mungkin roti sama susu lah gitu aja. Kan nih nyadar nggak sih perbedaan kalau misalkan kalau kalian sarapan bedanya sama kalian nggak sarapan pas di aktivitas yang Beda sih. Beda banget sih. kayak gimana bedanya? Kalau misalkan aku sendiri kalau makan pas sarapan itu pas lagi pelajaran itu jauh lebih fokus gitu loh, karena dari perut sendiri nggak krek-krek kayak gitu. Ngantuk nggak kalau misalkan nggak sarapan itu cepet ngantuknya gitu nggak? Nggak sih, nggak ada perbedaan di Netral. ngantuk. Kalau moodnya? Kalau moodnya iya beda. Beda. Kalau udah lapar gitu kan kayak aduh pengen cepet-cepet istirahat kayak gitu. Yang lain? Kalau nggak sarapan lebih ke apa ya? Lebih ke terganggu ini sih, emang fokus emang. Tapi kalau misalnya sarapan juga sebenarnya malah bikin ngantuk. Lah kok gitu? Nah itu dia, nggak tahu, mungkin. Biasanya kan ada orang yang kenyang jadi ngantuk kan. Nah itu dia. Tapi ya balik lagi diri masing-masing sih kalau itu. Kalau mau Gap? Aku juga kurang lebih sama sih. Kalau misalnya nggak sarapan pasti kepikirannya pengen istirahat, terus mau makan apa jadi malah nggak fokus sama pelajarannya kan. Terus juga kalau misalnya nggak sarapan lapar itu pengaruh banget ke mood. Terus kalau misalnya sarapan tapi makannya kebanyakan juga kayak misalnya nasi, aku nggak bisa sarapan nasi. Kalau misalnya nasi itu pasti bawaannya sakit perut atau nggak ngantuk. Jadi mau pernah nggak sarapan gitu maksudnya? Pernah kalau misalnya telat banget. Faktor waktu berarti ya. Iya. Terus kalian biasa kalau sarapan apa? Aku ini sih kalau sarapan nggak bisa yang terlalu berat, jadi palingan buah kayak pisang, satu apel atau nggak satu roti gitu. Kalau aku sih tergantung aktivitasnya sih. Kalau misalnya biasa kan kalau main basket gitu, kan biar lebih ada tenaga di pisang, susu, roti. Kalau misalnya yang lagi mode malas, paling roti doang atau enggak sekalian susu doang. Kalau Yasmin? Aku seringnya itu susu sih, lebih ke susu. Terus aku paling sering bikin pancake sih biar ada tenaga. Siapa yang di sini sarapan sama kopi? Ada? Aku pernah. Pernah. Kalau misalnya lagi ujian gitu. Tapi kamu kan nggak punya asam lambung kan, Iya. jadi nggak terlalu ngaruh. Nah itu masalahnya, Itu aku dia. punya asam lambung sedangkan aku sendiri suka sama kopi.
jadinya pagi aku nggak minum kopi. Oke. Terus Nova? Nggak bisa minum kopi. Kalau minum kopi ini nanti. Tapi pernah maksudnya pas nyoba minum kopi pas buat sarapan gitu? Ya pernah, karena sempat dulu pernah minum kopi kan. Nah sebentar itu perut sakit banget, parah. Sakit. Parah. Punya asam lambung. Ya, maybe can be no. Ya udah, berarti kan kalau buat gantiin kopi susu, ada susu. Berarti kamu cukup suka sarapan atau enggak? Nih, dibilangnya. Kalau ada yang nyiapin sih boleh sih. Ya kalau sendiri. Kalau sendiri lebih ke ya balik lagi ke apa yang kita lakuin. Terus kalau ada misalnya ya apa yang membuat sarapan itu penting, misalnya kayak mau ngapain. Nah, suka harus apa? ada suka sih suka untuk mengonsumsinya aja. Kalau membuatnya ya Berarti emang dia malas bikin. Ya udah, yang kamu suka sarapan. Ya udah sih, sebenarnya aku sarapan juga buat kewajiban doang sebenarnya. Iya, Kadang tapi kan males makan kewajiban. pagi gitu loh. Nah, Males makan iya. pagi. Tapi kan Apalagi waktu puasa itu kan sahur, mata lagi ngantuk. Ya. Habis itu kita harus makan kayak itu cuma sebatas formalitas. Biar perutnya nggak perih. Masalahnya aku kan punya asam lambung. Iya. Ya tips, coba kasih tips resep-resep yang cepat gitu. yang cepet. Tapi sehat ya, tapi sehat. Ya, sehat. Tapi kalau misalnya based on pengalaman sahur kan emang butuh energi banyak kan. Nah, kalau misalnya sarapan, saya ke sahur gitu kan sama aja kayak menu sarapan sebenarnya. Tapi kalau sahur kan emang lebih berat aja gitu. Nah, Iya sih. kalau misalnya yang bagus tuh emang satu susu. Kalau misalnya mau ngejar kayak Kegiatan. enggak ya gitu dah. Terus nyari apa sih namanya tuh? Kenyang. Tenaga gitu. Itu cari Karbo. susu yang rendah lemak, yang low fat. Kalau karbo gimana? Terus kalau karbonya lebih ke ya itu tergantung pribadi sih. Kalau misalnya mau nyari yang karbonya bisa susu, bisa nasi, bisa kentang, bisa roti dan lain-lain. Dan kalau lauk pauknya itu yang paling bagus tuh yang mencakup protein sih. Kalau misalnya untuk yang lebih sehat lagi. Ya udah. Terus Aku kalau misalnya mau besokannya pagi-paginya tuh cepet, biasanya emang disiapin bahan-bahan dari malam gitu. Kalau emang nggak males ya, siapin dari malam. Kayak misalnya aku suka banget bikin sandwich isi telur sama daging sapi gitu, sama isi selada. Itu aku siapin dari malamnya. Kayak misalnya dagingnya karena beku, biasanya aku turunin dulu ke kulkas yang bawah, terus seladanya dan segala macam aku siapin di satu tempat. Jadi besokannya tinggal ya udah masak aja. ya udah, berarti emang harus dari malam ya, biar nggak Iya. terlalu keteteran gitu paginya. Asmin ada? Kalau aku biasanya itu bikin pancake yang minim gula ya, jangan terlalu banyak. Biasanya itu pancake pakai pisang. Jadi adonannya itu pakai pisang. Terus itu aku isiin sama madu. Jadi nggak pakai gula. Apa sih namanya? Susu kental manis itu aku nggak pakai. Terus biasanya aku makan kalau misalkan aku lagi kepengen nih pancake-nya itu nggak manis, aku ganti toppingnya itu pakai telur. Habis itu minum susu, itu aja sih kalau mau yang gampang. Kalau misalkan nih sarapan kalian paling cepet kayak sih, paling gampang kan nasi. Karena Indonesia kan makanan utamanya nasi. Menurut kalian makan nasi tuh bisa nggak sih bisa dibilang sarapan atau gimana gitu maksudnya? Bisa, tergantung ke orangnya aja. Cuman kalau menurutku sendiri nasi itu terlalu berat buat lambung kita sendiri. Kayak kan ini kondisinya kita baru bangun tidur kan, apalagi masih pagi gitu. Sedangkan kita pas tidur ini belum dapat konsumsi apa-apa ke tubuh. Bagiku yang punya asam lambung dan pengalamanku, setelah makan nasi itu yang ada asam lambungku malah makin naik. Karena kata orang tua aku sendiri bilang kalau perutnya itu kaget sama makanan yang dikonsumsi. Karena kondisinya kan kita baru tidur, jadi kita makannya ringan-ringan dulu. Sebenarnya kalau menurutku idealnya kalau sarapan itu ya pasti minum air dulu sebenarnya. Minum air dulu. Terus nanti air putih itu kan udah pasti penting dulu kan buat sarapan. Habis itu kalau misalkan mau makan nasi kayak nasi gitu, ada sih bilang itu kalau di internet itu komunikasi itu kalau bilang kalau mau sarapan pakai nasi itu 3 centong. Jadi maksimal 150 gram.
Tapi kalau mau diet diturunin lagi 1 centong kayak gitu. Itu nasi, tapi nggak boleh sering-sering juga karena kan nasi sendiri kan dia udah ada ngandung gula. Glukosa. Apalagi banyak makanan Indonesia yang gula semua kan. Nah itu dah sering juga orang Indonesia kan makan kayak misalnya roti kasih selai coklat. Aku pernah baca katanya kalau misalnya makan pagi dengan kandungan gula yang tinggi malah cepat nurunin energi kita, malah energi kita tuh cepat terkuras di jam-jam tertentu. Apalagi siang ya. Iya. Belum lagi kalau misalkan kita sarapan sama yang manis-manis, otomatis kan kita nggak nerima gula gitu kan ya, langsung nerima gula. Nah itu malah ngebikin nanti makin kepengen lagi gulanya, karena kayak kalau udah habis kita malah makin pengen gula lagi. Jadi mending kayak jangan yang manis-manis dulu. Kalau mau teh manis mending dikurangin gulanya, terus disandingin sama yang lain. Atau enggak roti sama mentega juga sebenarnya nggak apa-apa kan ya, roti mentega kayak gitu. Atau paling sehat apa ya kira-kira sarapan itu? Sandwich. Ya sandwich mas. Tapi itu paling ribet buat ini. Ya tapi dia paling sehat Paling kan. sehat. Paling enak juga. Paling enak, paling sehat. Soalnya semuanya ada nggak sih di sandwich, Iya. kayak Karbo. habis Asal mayonesnya nggak kebanyakan aja. Iya, tahu-tahu ya bikin sandwich nanti mayonesnya sabrek. Mayones kan? Mayones Mayones itu yang putih. Enggak, Saus. kenapa? itu lemak tinggi. Lemaknya tinggi Mayones banget. itu tahu nggak dibuatnya dari apa? Tahu. Komposisinya Dari- minyak. Iya, minyak. semua. kan. Oh ya udah itu makanya. minyak sama telur ya. Ya sih. Jadi kayak kalau misalkan sandwich pakai telur, udah goreng pakai minyak, tambah lagi mayones minyak banget. Jadi Yes. makin malah nggak sehat nanti jadinya. Menurut kalian nih, kalau misalkan bagi orang yang punya asam lambung, terus dia pengen apa sih namanya kayak sarapan gitu kan, dia minum kopi, minum yang lain buat mengganti itu apa sih selain susu sama air putih sama apa gitu, sama teh, ada nggak? Karena teh juga kan ngandung kafein sebenarnya Iya. kan. Kira-kira pengganti buat minuman kopi itu apa aja menurut kalian? Minuman kopi. Kopi, Biasanya teh, orang gitu. minum kopi biar melek ya sih pagi-pagi mungkin. Iya, tapi tetap aja nggak sehat sih sebenarnya. Nah, lebih ke melek aja. Iya. Melek tapi kayak jangka Kalau melek panjangnya mah gitu masih. bisa pakai cara banyak, cuci muka, olahraga itu udah bikin seger banget olahraga. Oh ya nambah juga kan kesehatan. Iya, kecuali tidurnya sejam doang. Oh iya, kita nggak ada yang ngebahas jus loh. Jus juga Emang ini. jus. Jus Banyak bagus. Iya, tapi kadang banyak gulanya. Iya karena Tergantung sama yang buat bikinnya. sih. Bikin smoothie. Iya smoothies bener. Bikin smoothie. Frozen yogurt gitu bisa. Tapi emang Bisa kalian buah. sarapan emang mau capek-capek bikin? Malamnya didinginin. Malamnya. Malamnya juga ribet dong. Ini emang sehat itu emang ribet, tapi kan itu kayak investasi kita. Mending kan tubuh kita jadi lebih baik. Harus daripada konsisten. Ya sih. Emang semua emang butuh konsistensi. Iya. Ya itu namanya investasi buat tubuh gitu loh. Kita kan sarapan juga ini maksudnya kayak ngebantu nanti aktivitas. Kalau misalkan kayak nggak sarapan terus aktivitasnya berat, nanti siang-siang malah kayak orang ini misalkan orang mau diet kan, terus dia persepsinya nggak sarapan, jadi biar dimakan siang aja, padahal itu sebenarnya kalau nggak sarapan malah makin kalap nanti pas ini makan siangnya, kan dia kan lapar, otomatis makannya bakal lebih banyak pas makan siang. Oh iya bener sih. Jadi kalau diet ngurangin porsi aja. Kalau misalkan orang diet itu kan ada yang bilang nih orang diet itu makannya malam aja. Nggak makannya malam aja. Cuman kadang aku mikir kalau malam nggak makan itu bagi yang penyamah ya. Itu pas paginya itu bakal sakit banget, sesakit-sakit. Ya intinya sebenarnya tergantung orangnya nggak sih sebenarnya, Iya. tapi yang usahain sarapan itu yang sehat, Paling penting. terus usahain juga harus bisa sarapan. Iya, itu Karena kan penting banget. kayak misalkan sebenarnya kita makan malam itu kan pagi-pagi kita kayak puasa sebenarnya kan, tidur itu lama. Iya, iya. Itu kayak kita ya udah buka Berapa puasa jam? buka puasa pas sarapan 8 jam ya kita tidur. ya minimal 8 jam sih. Kalau yang sehat itu buat anak remaja sih 6 sampai 8 jam. Kalian gimana? Ini Nova Waduh. Jam rawan sih. Semua itu tergantung jam rawan. Kelelawar. Jadi Kelelahan. Kalau misalnya ya anak muda lah, kalau misalnya lagi tiba-tiba apa namanya banyak pikiran yang nggak guna gitu. Ya udah gitu ya. Oke berarti oke. Ya. Untuk anak muda itu dikurangin ininya apa sih begadangnya, kan kita masih muda, otak kita masih butuh perkembangan. Jadinya bisa dikurang-kurangin begadangnya. Bener banget, bener banget.
Sama jangan lupa buat sarapan pagi-pagi karena itu sarapan berpengaruh banget sama aktivitas kali ini. Nah, kalian mungkin ada tambahan lagi? Ucapkan kesimpulan. Kesimpulannya jangan lupa sarapan juga yang sehat ya. Simpulan hidup sehat tuh fleksibel, nyesuaiin sama kita aja. Simpulannya adalah jangan malas. Ya, betul. Nah, itu aja sih. Oh iya benar juga kan. Kan titik Dari semua diri. titik Iya. kemalasan. Kalau misalnya Iya. orang mau sesuatu pasti mereka ngelakuin. Ya, berarti Kalau- abis ini mau berubah. Eh, Harus dong. Ya. nyari yang buatin kali. Aduh. Enggak. Ya, cari alternatif ya biar gak Alternatif. males, biar cepat. Oke, segitu aja dari kita. Terima kasih ya udah dengerin. Maaf kalau misalkan ada salah kata. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Bye bye. Bye.